Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1520. Melihat bahwa Peng Peng sudah pergi, pengejaran itu pasti tidak terburu-buru. Masalahnya adalah, saya tidak tahu harus mengejar kemana. Ye Chen berbalik tiba-tiba, langsung menuju Jinwu, dan tidak pergi untuk melihat ketika dia melewati Putri Merak. Putri Merak itu jatuh ke tanah, pipinya pucat dan air matanya sepertinya telah mengenai. Dia tidak memiliki cahaya di matanya, dia sedikit gila, dan dia menangis dan tertawa untuk sementara waktu. Dia dikhianati oleh suaminya, dan sulit baginya untuk menerimanya. Betapapun kuat pikirannya, dia pingsan. Desahan yang dilihat oleh kuartet benar-benar sesuai dengan pepatah lama yang mengatakan bahwa orang miskin pasti benci. Saat ini, dia menyedihkan, tetapi belum lama ini, itu adalah rasa gatal yang membenci. Jangan bunuh dia, simpan untuk Lao Su, kamu harus melayaninya malam ini. Kaisar Kera Kecil, yang masih mengepung Jinwu, menggerogoti tenggorokannya dengan nafas yang dominan, dan menambahkan rasa malu. Jika kamu ingin pergi, aku akan pergi, kamu berada di belakang Lao Su. Beruang bumi berteriak, mari kita bersama, kamu harus sebelum aku, atau aku akan sebelum kamu. Kaisar Monyet Kecil menyeringai, murah, sobek mulutmu. Qian Yuiwei datang ke langit dan menatap kedua pria itu dengan parah. Meskipun Putri Merak itu penuh kebencian, dia adalah Putri Merak. Aku akan membicarakannya. Beruang bela diri bumi dan Kaisar Kera Kecil tertawa, masing-masing memukuli orang itu dan membunuh Pangeran Jinwu, memperbesar hidupnya, tanpa biaya. Sun Pengzang melarikan diri, Pangeran Jinwu masih memiliki perang pikiran, membelah Yak menjadi satu telapak tangan, melambaikan tangan dan menawarkan platform transmisi kecil, menginjak satu langkah, menanamkan Yuan, dan menghidupkan kembali platform tersebut dengan gila. Masih mau pergi. Kaisar Kera Kecil Leng Heng tiba-tiba memasukkan batang besi wujin ke Sutian, batang besi berdengung, dan ada sobekan di atasnya, menghidupkan kembali pola dewa kuno, dan menumbangkan ruang ini. Pangeran Jinwu sedang berteleportasi, tetapi ruang itu kacau. Salurannya terhalang, tetapi teleportasi itu gagal, tetapi ia jatuh dari ruang angkasa dengan darah menetes dari tubuhnya. Ye Chen terbunuh, menginjak laut suci emas, memegang pedang pericik Xiao, menghalangi langit di selatan. Yak melemparkan tomahawk dan membunuhnya dari langit di utara. Itu mengagumkan dan keras. Qian Yuiwei terbunuh terlepas dari perintahnya, dan dia mengorbankan takdirnya, menekan Sutian Timur. Ada 5 kaisar kera kecil, masing-masing membawa senjata, dan penuh kekuatan pembunuh, menjaga langit barat kosong. Langit bergemuruh keras, dan Pangeran Jinwu dikelilingi di tengah. Ini juga ironi yang sangat bagus. Belum lama ini, mereka memukuli Ye Chen dan mereka memukuli mereka. Ekspresi sengit, matanya memerah, dan dia tidak bisa membantu mengipasi mulutnya. Dia sudah pergi, tetapi karena kata-kata Peng Peng, dia kembali tanpa membunuh sepatah kata pun. Kali ini, Sun Peng dan Jin Chan menyingkirkan Shell dan mengambil keuntungan dari platform. Dia terbunuh ketika dia kembali untuk membantu, tetapi dia ingin melarikan diri dengan platform, tetapi ruang ini telah kacau. Jadi kamu ingin berdamai denganku, dan aku akan memberimu kesempatan ini hari ini. Ye Chen berkata dengan tangisan samar, matanya tertutup kedinginan dingin, kamu menyakiti teman lamaku, kamu harus membayar harga darah. Ayo, Jinwu minum dengan marah dan menginjak langkah kaki yang misterius, tetapi menyerang langit virtual barat yang mereka jaga, dan dibandingkan dengan 3 pihak lainnya, sisi ini adalah terobosan yang lebih baik. Sai, memandang rendah dirimu. 5 kaisar kera kecil berhenti, Yi Chung membantai mereka. Turun, Jinwu minum dengan keras, menyapu langit dengan satu telapak tangan, menjungkir balikkan prajurit bumi dan kaisar kera kecil, dan bangor raja langit, terenggiling, dan ikan hare utara yang bergegas juga ternyata. Tentu saja, sebelum dia melompat keluar, Yak datang, dan Ling Tian membuat kapak. Jinwu menggertakkan giginya dan memotong galaksi dengan pedang, meskipun Yak itu kuat, ia terpaksa mundur. Pada saat yang singkat ini, Qian Yuiwei meninggal dengan pedang, dan pengorbanan darah terputus di belakang. Dia juga bisa melihat tulang Ken Chan melintasi luka. Pedang itu terlalu kuat, dan dia hampir membelahnya. Jinwu terluka, mencubit anjing laut besar, mundur selama ribuan bulan, tidak berani tinggal, dan bergegas pergi. Di matanya, tidak peduli mereka orang Yak, Qian Yuiwei, atau kaisar kera kecil, mereka bukan tandingan tubuh kuno yang sunyi. Serangannya sombong, dan mungkin untuk membunuhnya kapan saja. Fakta juga membuktikan bahwa Ye Chen begitu kuat sehingga ketika dia membunuhnya, dia meledakkannya dengan satu pukulan, dan sebelum dia duduk, dia meraih dengan satu jari, menusuk lubang darah yang masuk akal di tubuhnya. Jinwu penuh kegilaan dan membakar vitalitasnya. Setiap bekas luka di tubuhnya menyilaukan dengan cahaya abadi, melahirkan darah dan daging baru, menyembuhkan tubuh dewa yang hancur, dan kekuatan yang sangat memulihkan. Ye Chen dan pengepungan mereka tidak memegang tangan mereka. Kekuatan magis misterius, susunan pembunuhan, misteri ganas, dan menghancurkan tanpa topi tidak memberi Pangeran Jinwu kesempatan untuk bernapas dan mati. Jinwu sengsara,
Tinjunya sulit untuk bertarung dengan 4 tangannya, tubuh dewa disembuhkan lagi dan lagi, tetapi dia meledak lagi dan lagi, meskipun ketahanannya sombong, dia tidak bisa mengimbangi ritme cedera. Adapun keberadaannya yang mengerikan, tujuan Ye Chen adalah menjadi abu secara langsung. Banyak penonton menjadi pucat, tingkat perang ini terlalu ganas, Ye Chen terlalu keji, mereka tidak berencana untuk membiarkan Jin Wu hidup-hidup. Di satu sisi, Xuan Wu untuk sementara menutup matanya dan melihat jauh ke dalam hutan tandus. Dia tampaknya bisa melihat seorang lelaki tua duduk di sebatang pohon tua di seberang pohon-pohon tua. Identitas orang tua itu tidak sederhana. Ia adalah tuan rumah acara akbar ini dan leluhur klan Xuan Wu yang merupakan salah satu dari 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan. Di tanah ini, ia disebut Raja Xuan Wu. Kakek, Anda duduk dan menonton. Jika Kaisar Jin Wu datang, apakah saya akan meminta Anda untuk masalah? Xuan Wu menggunakan misteri untuk menyebarkan suara. Junior penting, selesaikan sendiri, Raja Xuan Wu menjawab dengan santai, tidak ada perasaan peduli. Bagaimana dengan Ekaristi? Mengapa menguduskan tempat itu? Itu juga menakutkan. Xuan Wu bertanya dengan kebingungan, aku tidak akan tahu apakah ada yang bisa menguduskan di luar langit dan langit, jika itu bukan untuk mataku sendiri. Dia orang asing. Xuan Wu Wang tersenyum lembut, masih terukir, tidak terburu-buru dan tidak sabar, ada daoyun di setiap makanan. Orang tua itu dapat melihat bahwa dia dapat disucikan sejak lama, tetapi itu menekan kekuatan itu, pengudusan ini juga pengudusan pasif, yang merupakan jalan lain. Petik 2. Xuan Wu mengerutkan kening. Dia menatap Su Tian lagi. Bagi Ye Chen, dia kagum sekaligus ketakutan. Kekuatan tempurnya melampaui imajinasi. Dia ada seperti monster, dan memenuhi syarat untuk generasi pertama. Melihat Pangeran Jin Wu lagi, dia telah menjadi tumpukan daging dan darah, dan aku tidak tahu berapa kali itu telah meledak, tetapi ketabahan yang luar biasa membuat kumpulan daging dan darah meluap dalam gerakan peristaltik, dan dia membentuk kembali bentuk manusia. Hei, Yak dan kera kecil kera dan yang lainnya telah kehilangan amarah mereka menggerakkan orang itu lagi dan terus bertarung. Ye Chen tidak diam, dan ada kekuatan magis yang tak ada habisnya di dunia Pangeran Jin Wu sangat sulit untuk dibunuh. Ini dapat dibentuk kembali berulang-ulang, berkat garis keturunan Jin Wu, selama ia masih memiliki setetes darah esensi, ia dapat hidup lagi, karena jumlahnya, langsung mengenai Fly Ash. Tindakan kekerasan dari orang-orang tiba-tiba mendengar gemuruh di luar hutan banjir dan kelaparan, yang mengguncang bumi, dan kemudian langit dipenuhi dengan turbulensi, menggulung dan menghancurkan pohon-pohon kuno. Ye Chen menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening, dan ada banyak orang kuat yang datang ke daerah banjir, banyak dari mereka. Itu datang begitu cepat. Qian Yuiwei mengerutkan kening, tahu siapa yang membunuhnya. Pada acara hari ini, terlalu banyak pangeran dari banyak ras telah meninggal. Mereka adalah bangsawan. Mereka harus memiliki kartu Yuan Shen Jade di keluarga masing-masing. Yang membunuh anakku. Minuman keras datang dari jarak jauh, seperti guntur abadi yang mengguncang langit dan mengguncang langit. Itu adalah penguasa suku Taiguo Fengdiao, yang disebut Kaisar Fengdiao di wilayah selatan. Siapa yang membunuh anakku? Raungan itu dikaitkan satu demi satu, angsa berdarah, wereng perak bermata, dapeng bersayap emas, burung berkepala 9, ular 8 anak, dan dewa peng 9 sayap dipenggal pangeran. Setelah masuk, masing-masing adalah orang suci yang hebat, dan masing-masing adalah pembunuh. Cepat mundur, Ye Chen berkata dengan berbisik, yang pertama berbalik, sementara orang-orang kudus belum terbunuh, mereka masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qian Yuiwei dan Yak saling mengikuti, puncak tubuh itu mencengangkan, dan mereka tidak berani tinggal. Itu adalah boneka kaisar kera kecil, dan ketika dia pergi, dia masih memberi Pangeran Jin Wu sebatang tongkat. Iya, Jin Wu belum mati, tetapi masih daging dan darah, tetapi merayap, berlama-lama dengan cahaya peri, terus-menerus memperbarui, menumbuhkan darah dan daging baru, tetapi tidak lebih dari selusin napas, dan kemudian menjadi dewasa. Disinilah suku Jin Wu mendominasi. Bahkan jika hanya ada satu tetes darah yang tersisa untuk dibunuh, itu masih dibentuk kembali. Suku ini semuanya jahat, terlalu sulit untuk dibunuh. Di bawah tingkat yang sama, hanya sedikit orang yang dapat membunuh. Dia seharusnya beruntung. Jika sekelompok dewa suci datang dan memaksa Ye Chen untuk membantu mereka mundur, dia tidak akan bisa lepas dari kematian hari ini. Kamu adalah titik yang sulit untuk dibunuh, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu tidak akan dibunuh. Siapa yang membunuh anakku? Feng Diao Huang memimpin pembunuhan, mata darahnya memerah, dan suaranya bergetar. Mereka membunuhnya. Jin Wu Fang waras, dan kemudian ragu-ragu, menunjuk Ye Chen yang melarikan diri dari mereka. Mereka membunuh mereka, dan kalian para senior tidak boleh membiarkan mereka pergi. Chapter 1521. Mendengar bahwa sekelompok orang suci besar sangat marah, dan tidak lagi bertanya siapa mereka langsung mengejar mereka. Para pangeran dan putri yang berpartisipasi dalam acara itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi menyaksikan santai yang hebat terbang di atas mereka, dan mereka hampir menyemprotkan darah di tempat. Banyak orang datang, dan setelah banyak orang kudus besar, ada orang-orang kudus dan raja-raja kuasi, sejumlah besar hitam, menyapu hutan banjir dan gurun, dan langsung ke samping.
Pangeran Jinwu menunjukkan gigi putihnya dan benar-benar menindaklanjuti. Sekarang ada banyak pria kuat memburu. Dia sangat energi dan ingin melihat foto Ye Chen tentang kematian tragis mereka. Banyak pangeran dan putri juga mengejar mereka, dan ketika mereka naik ke langit, mereka tidak lupa melirik Raja Xuanwu di kedalaman. Bagaimana dengan Anda? Begitu banyak orang tua, tidak peduli. Raja Xuanwu lebih baik. Dia tidak pernah peduli dengan ukiran kayu. Dia tidak peduli pada awalnya, dan dia tidak akan peduli pada saat itu. Jika dia campur tangan, klan Xuanwu akan menjadi sasaran kritik publik. Langit dan bumi membengkak, potongan-potongan pohon kuno jatuh, potongan-potongan ruang kosong runtuh. Di depan Ye Chen, masing-masing menyulut esensi dan tidak berani tinggal sedikit pun. Orang-orang itu terlalu kuat untuk dapat bersaing dengan mereka. Begitu mereka tertangkap, tidak ada yang bisa bertahan. Ibunya, hampir seperti itu. Yak itu memarahi sepenuhnya, sangat berdamai, beri aku 3 kapak lagi, dan aku harus meretas burung hitam kemasan, itu benar-benar konyol. Mari kita bicara tentang kehidupan dulu. Suara Ye Chen, mencoba membuka jalan ke surga, belum berhasil, bahkan jika dia telah maju ke Santo, dia juga bisa membuat mata peri patah, dan dia tidak bisa selamanya abadi. Tetap, suara minuman dingin berdering melewati langit, Kaisar Feng Diao membunuhnya, mengambil langkah besar, menutupi kekosongan 8.000 kaki dengan satu telapak tangan, ada tekanan suci yang besar, dan langit runtuh seketika. Ye Chen muntah darah, tidak bisa menahan tekanan roh kudus yang hebat, dan mereka jatuh ke langit. Banyak orang kudus besar, banyak raja kuasi suci dan orang-orang suci tua yang terbunuh bersama dan mengelilingi kuartet. Pada titik ini, mereka dapat melihat siapa yang mereka buru, putri kecil suku Merak, pangeran suku Yak, beruang bumi, kaisar kera kecil, Trenggiling, bangau raja peri, dan ikan elang utara. Mereka semua saling kenal. Ketika mereka melihat Ye Chen sekilas, mata mereka tiba-tiba berkedip, tubuh suci. Ye Chen berdiri, tetapi kewalahan oleh napas mereka, kaki mereka bergetar, dan mereka akan berlutut. Ini adalah penindasan mutlak dari kondisi kultivasi. Bahkan mereka sombong dan sulit untuk menolak. Mereka yang memprovokasi mereka terlebih dahulu, dan juga ingin membunuh mereka. Kaisar kera kecil itu mendesis dan tidak menyerah. Aku memotong semuanya sendirian, tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen berkata, dan mengambil kesalahan pada dirinya sendiri. Hanya butuh ribuan bulan untuk melarikan diri dari bahaya, dan esnya sendiri memecahkan krisis. Dan apa yang disebut kartu trufnya adalah bencana alam, seperti yang dikatakan Raja Xuanwu, dia adalah orang asing, meskipun dia telah melampaui jumlah malapetaka langit dan dunia, ada banyak malapetaka lainnya. Hanya ada tubuh kuno-kuno pada hari itu. Pada zaman Ginseng, hari itu sudah dilarang olehnya. Dia tidak akan menjadi santa sejati tanpa melintasi langit, jadi reaksi nyata Zhou Tian adalah menunggunya melintasi langit, tapi aku tidak tahu berapa lama dia bisa menekannya. Ada ketidakadilan dan debitur tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen mendongak dan menatap Su Tian. Mereka semua memiliki andil. Menunggu banyak orang suci besar untuk berbicara, sebuah tawa terdengar, dan itu adalah Pangeran Jinwu, yang juga menyusul, memperhatikan Ye Chen mereka, dia mencibir. Brengsek. Melihat bahwa itu adalah Pangeran Jinwu, rasa gatal Ye Chen yang membenci, kamu benar-benar memilikinya di mana-mana. Jika kamu tahu bahwa kamu akan ditangkap, kamu seharusnya langsung menyerangmu. Di sini, kita semua harus dimakamkan untuk putraku. Feng Diao Huang mendesis, dan kepedihan dari kepedihannya membuatnya gila. Apakah Anda memiliki bagian atau tidak, semua harus dikuburkan dengan putranya. Dengan mengatakan itu, paman ini tiba-tiba mengangkat tangannya, lagi menutupi langit, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Melihat ini, Yak, Qian Yuiwei, dan Kaisar Kera Kecil semua tampak pucat, dan tidak ada kecelakaan. Mereka semua tidak dapat melarikan diri hari ini, dengan satu telapak suci, yang mereka tidak dapat bersaing dengan. Gigi Ye Chen mengepal, matanya gila, dan dia siap untuk membuka segel Tianji untuk memecahkan krisis. Tentu saja, tepat pada saat krisis ini, ruang itu terkoyak oleh tangan Golden Retriever, dan sesosok agung melangkah keluar selangkah demi selangkah, kera suci dengan mata berkelahi, mata emas dan gas yang ganas. Kera suci ini sengit, setelah terbunuh, dia memindahkan batang besi Wujin, dan menghancurkan segel Kaisar Feng Diao. Rao adalah seorang imam suci Kaisar Feng Diao, dia juga muntah darah. Jadi gantung. Ye Chen menyaksikan secara diam-diam meneteskan air liur, darah dan darah kera suci itu ganas, sama seperti Kaisar Kera Kecil, orang suci yang sebenarnya, harus menjadi Kaisar Kera Bijak. Faktanya persis seperti yang dia duga, mata Kaisar Kera Kecil itu menjadi cerah dan dia memanggil seorang ayah. Kaisar Kera melirik Kaisar Kera Kecil sebentar, kemudian melirik elang Phoenix, mata emas meludahkan api, dan menambahkan titik kekerasan, elang Phoenix, Anda memiliki cukup keberanian dan berani untuk memindahkan anak saya. Petik 2. Jika kamu membunuh anakku, kamu akan menggunakan darah untuk menebusnya. Kaisar Feng Diao marah dan mabuk, dan raja-raja seperti Kaisar Jiuyi, Kaisar Baqi dan Kaisar Jiutu juga marah dan mabuk. Dialah yang pertama kali membunuh jangkrik, dan jangkrik itu tidak tahan dan menjadi kacau. Kaisar Kera Kecil itu mengutuk, dan kali ini dia dengan malas mengesampingkannya. Dia sangat malu dan tidak pernah dinasihati oleh kera suci. Jika itu masalahnya, maka bunuhlah. Kaisar Feng Diao menggeram dan mulai menyerang,
dan Kaisar Jiuyi, Kaisar Hachiki, dan Kaisar Jiutu juga dengan marah datang untuk membantu pertempuran, dan roh pembunuh meluap. Kamu takut ketika aku, mata emas Kaisar Kera itu bersinar dan kuat, menyapu tanah tandus dengan satu tongkat, dan omelan Kaisar Phoenix itu sedih di tempat itu, dan setengah dari tubuhnya dihancurkan oleh tongkatnya. Melihat ini, Kaisar bersayap 9 datang ke langit, memegang pedang abadi berwarna merah. Kaisar Kera bersenandung dengan dingin, tiba-tiba membanting tongkatnya, pinggangnya dan kudanya dipersatukan, dan dia melebar dan menutup, dan dia membalikkan Kaisar Jiuyi. Kaisar Jiutu terbunuh, memegang tombak pertempuran di tangannya, dan kemudian diserang oleh dirinya sendiri. Dia harus membunuh Kaisar Kera, dan Kaisar Angsa Darah, terlepas dari perintah, menggantung segel kuno di kepalanya, mekar megah, sangat sombong. Kaisar Kera tidak menghindar sama sekali. Dia menjaga Ye Chen dan Kaisar Kera kecil di belakangnya, dan segera menjadi kera. Satu orang memilih selusin Kaisar. Batang-batang besi berdengung, keras dan keras. Dia adalah seorang Kaisar yang mengerikan, yang telah menyentuh kemacetan Kaisar yang sempurna, selain serangan yang mendominasi pertempuran Kera Suci. Tidak ada geng orang bijak yang dapat dikalahkan olehnya, dan para tawanan terbang dengan liar. Ye Chen menyeringai dan melihat pembuluh darah Kera Suci, dan itu benar-benar bukan lelucon. Dia berlatih keterampilan hegemonik dan memiliki kekuatan tempur hegemoniknya sendiri. Di bawah peringkat yang sama, dia sangat kuat. Dengan keras, Kaisar Qixi diserahkan oleh Kaisar-Kaisar Kera, tubuhnya meledak, dan dia malu. Matanya merah dan ganas, dan mereka tidak lagi menyerang Kaisar Kera. Sebaliknya, sepasang mata ular menatap Ye Chen dan memotong Kaisar Kera untuk waktu yang singkat. Mereka dapat dengan mudah membunuh Ye Chen. Dia hanya kehilangan wajahnya, menyerahkan Kaisar Kera, dan menggambar tombak perang, dan langsung pergi ke Ye Chen mereka. Chen dan yang lainnya tiba-tiba terpana, dan mereka mundur satu demi satu, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat menghentikan seorang suci yang hebat. Kaisar Kera sangat marah dan ingin menyelamatkan, tetapi ditembaki oleh sekelompok Pangeran Elang Phoenix dan Kaisar Sembilan Sayap, dan sering membunuh para dewa, menghentikan Kaisar Kera dan mendapatkan waktu untuk Kaisar Huang. Mati! Kaisar Baki berteriak keras, tombak menembus langit, dan kekuatannya hancur. Meninggalkan, teriak-iak, mendorong Ye Chen menjauh dari mereka, mendistorsi tubuh, dan menabrak kepalanya, tetapi dia tampak seperti bos. Dalam krisis, dia bergegas keluar untuk memblokir pistol untuk adiknya. Tentu saja, pada saat ini, ruang kosong terpecah lagi, dan ada merah. Pria besar dengan lengan telanjang terbunuh, begitu bullish dan kejam, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah Kaisar Yak keluarga Yak. Kaisar ini bahkan lebih ganas daripada Kaisar Kera. Dia menolak tombak 8 tombak itu dengan tubuh lembu dan membalikkan tangannya untuk menamparkan Kaisar 8 plum. Kamu punya ayam dan cacing kecil, berani menggerakkan anakku, tapi itu melawan langit. Petik 2. Setelah Ratu Yak, beberapa orang datang, dan mereka adalah bapak-bapak di bumi beruang, Trenggiling, Hak Utara, dan Bangau Raja Peri. Domain selatan disebut beruang, Trenggiling, Hak Utara, dan Kren Dongeng. Selain mereka berenam, tuan dari keluarga Merak juga terbunuh dan luar biasa, ini juga seorang kaisar yang mengerikan yang bisa menjadi penguasa dari suku Merak. Momentumnya sangat sederhana, beberapa dari mereka tidak terlalu pemarah, hanya untuk muncul, mereka bergabung dengan perang, masing-masing ganas. Dengan bergabungnya mereka, tekanan Kaisar Kera tiba-tiba menurun, kekuatan Kaisar Phoenix sangat dibesar-besarkan, dan Kaisar Feng Huang yang bertarung gila. Kedua belah pihak membawa orang-orang dari kuartet untuk membunuh, jumlahnya besar, tidak kurang dari yang lain, tidak ada kekurangan Raja Suci dan Raja Semu Suci, juga bergabung dalam perang, tidak ada yang lampu hemat bahan bakar. Pertempuran akan segera dimulai, darah ternoda oleh kesombongan, dan orang-orang terus-menerus bergegas dan jatuh, pertempuran itu sengit, dan pertempuran itu begitu sengit sehingga sulit bagi Raja Suci untuk melindunginya. Lakukan, Yak dan Kaisar Kera kecil meniup leher mereka dan bergegas ke medan perang musuh. Kuasisan muncul, sebuah titik besar di tempat itu. Ye Chen tidak melihatnya dan membunuhnya dalam satu langkah. Salah satu anggota keluarga ular baki yang sakral terbelah oleh wajahnya, tubuhnya langsung rusak, dan Yuan Shen tidak bisa melarikan diri. Penindasan. Seorang bijak dari suku Jiuping Senpeng menjerit, mengayunkan tungku perunggu perak, dipenuhi dengan cahaya peri cerah, terjalin dengan Tao, dan menari dengan milik Tuhan. Kekuatannya luar biasa. Ye Chen kedinginan, memanggil Chaos Ding, dan menghancurkan tungku tembaga dalam pukulan. Dewa bersayap 9 peng memuntahkan darah dan terbang untuk menstabilkan sosoknya, dan kemudian dibunuh oleh Dewa Angin Pedang Ye Chen di tempat. Setelah memenggal kepala pria itu, Ye Chen melangkah keluar tiba-tiba, menebas dan memotong sepanjang jalan. Di tingkat kuasi suci, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan pedang. Bahkan orang bijak lama tidak bisa menahan serangan di seluruh dunia. Dia menatap satu sisi, atau satu orang, yaitu Jin Wu, dan melarikan diri dalam kekacauan. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejar masa lalu dengan pedang bernoda darah, dan insiden sebelumnya tiba-tiba gagal membunuh bocah itu. Dia sangat tidak nyaman. Pada saat ini, ada pertempuran udara besar, tapi dia masih harus melarikan diri. Melihat Ye Chen bergegas membunuhnya, meskipun Pangeran Jin Wu mengertakkan giginya dan memotong giginya, dia bisa berlari lebih cepat, dan sekarang dia berlari diam-diam.
Pada saat ini, dia berubah menjadi lari yang cerah dan lurus, dan pencuri itu menyelinap. Hei! Ye Chen mengutuk dan mengejarnya. Dia benar-benar kehilangan emosinya. Meskipun dia lebih kuat dari Jin Wu juga karakter yang kejam. Jika dia berlari keras, dia tidak akan bisa menangkapnya. Chapter 1522. Banjir besar dan hutan liar, deru langit mengguncang bumi, dan langit dan bumi sudah merah. Memang benar bahwa tentara akan berperang melawan tentara, pertempuran itu panas, dan langit penuh dengan orang. Barisannya cukup kuat, tetapi orang-orang terus bergabung. Mereka semua adalah ras besar di wilayah selatan. Saya tidak tahu mengapa. Setelah bergabung dalam pertempuran, saya tidak tahu yang mana. Para pangeran dan puteri yang datang untuk berpartisipasi dalam acara itu bersembunyi jauh dari pinggiran, dan memandangi pertarungan besar-besaran ini dengan desahan. Peristiwa besar dari kelompok etnis ini sungguh meriah. Banyak orang menggaruk-garuk kepala. Ini adalah perkelahian karena orang berdarah dilemparkan ke dalam kekuasaan. Akar penyebabnya benar-benar begitu. Karena lelaki berdarah itu dilemparkan, situasinya telah di luar kendali, ekaristi kuno telah melonjak, para pangeran telah berpartisipasi dalam pertempuran, satu demi satu, mereka telah dihancurkan satu persatu, akibatnya, itu menjadi pertengkaran. Sebuah acara Grand Race yang bagus telah berubah menjadi perlombaan jarak dekat, dan ras memiliki keluhan sejak zaman kuno. Hanya karena jarak dekat ini, lebih baik terlambat. Banjir dan hutan liar berguncang, kabut darah tetap ada perang di mana-mana, dan ras kuno terus-menerus datang. Semua adalah raja dan kaisar klan. Gerakan yang begitu besar, mengguncang kuartet, banyak beku telah berkumpul dalam kelompok 3 dan 5, ke hutan Hong Huang, ketika mereka melihat dunia yang berdarah, mereka tiba-tiba berubah, ini yang terjadi. Jika orang tua itu mengingat dengan benar, hari ini adalah ras agung bangsa-bangsa. Terlalu banyak orang tua terkejut. Ini masih bekerja, dan masih merupakan pertempuran besar yang melanjutkan keluhan ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seseorang mencemooh, perlombaan perang ini setidaknya 3000. Seseorang keluar. Aku tidak tahu siapa yang mengatakan apa-apa, mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Ada cahaya peri emas keluar dari hutan yang banjir, dia mengangkat matanya dan melihatnya dengan hati-hati, tapi itu adalah orang yang tampaknya diburu dan terluka parah. Pria itu, perhatikan lebih dekat, bukankah Pangeran Jinwu? Dia tidak lagi dalam bentuk manusia, seluruh tubuhnya menjerit dengan darah, dan ada banyak bekas luka di seluruh tubuhnya. Darah di dadanya adalah yang paling masuk akal. Apakah aku mempesona dia? Itu adalah Pangeran Jinwu. Tetapi semua orang yang melihatnya adalah seorang yang cantik. Arit suci kuno tubuh. Seseorang berteriak kaget, dan melihat Ye Chen mengejar dan membunuh Jinwu. Anda tidak perlu melihat Ye Chen untuk melihat garis keturunan. Ekaristi hidup. Terlalu banyak orang menggaruk-garuk kepala, dan ekspresi mereka tidak dapat dipercaya. Ini tidak sesuai dengan rumor. Mereka semua mengatakan bahwa ekaristi kuno dimakamkan di reruntuhan kuno. Pada saat ini, rumor itu palsu, dan ekaristi masih salah. Hidup, mengejar Pangeran Jinwu hidup-hidup. Ekaristi hidup, sang suami tidak terkejut sama sekali. Seorang beku yang lebih tua menghela nafas dan mencakar jenggotnya, nasib itu menang dengan sangat baik, dan aku tidak bisa mengulanginya lagi dan lagi. Itu kebiasaan. Hari ini adalah acara besar, dia tidak akan pergi ke acara besar. Seseorang mengerang, dan dia bekerja dengan Jinwu ini, dan sepertinya dia tidak akan pernah mati. Di mana itu benar-benar hidup. Desahan tidak berkurang, tetapi secara bertahap menjadi gelombang satu demi satu. Apakah hal-hal seperti ini dimaksudkan untuk memprovokasi agama Xuan Huang satu persatu? Pernyataan ini benar. Beberapa orang telah menggaruk-garuk jari mereka, menghitung banyak perbuatan Ye Chen dari Xuan Huang hingga hari ini, Xuan Huang Xinghai, Festival Yaoqi, Kota Kuno Dong Huang, dan Reruntuhan Kuno. Sekarang ini adalah perlombaan besar bangsa-bangsa. Semua orang ragu bahwa perlombaan jarak dekat terkait dengan anak ini. Dimanapun dia berada, selalu ada sesuatu, dan itu adalah hal yang besar. Selalu ada sekelompok orang yang cacat, dan popularitas ini sedikit terkenal. Dia memang terprovokasi oleh banyak agama besar di Xuan Huang. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka mengejar rumah dan mengeluarkan perintah berburu. Mereka ingin bergabung dengan kuartet dan Xuan Huang untuk memburunya. Teman-teman yang terkasih, selamatkanlah aku dengan cepat. Argumennya sekeras pasang, tetapi ditekan oleh teriakan Pangeran Jinwu, dan pria yang sengsara yang dikejar setelahnya mencari bantuan dari kuartet. Mendengar apa yang dia katakan, kebanyakan orang ragu-ragu. Nada Pangeran Jinwu bukanlah sebuah petisi, tetapi rasa perintah, dan para pencuri itu tidak bahagia. Ini hanya salah satu alasannya, faktor lain yang sangat diperlukan adalah kelompok etnis Jinwu. Kelompok etnis Jinwu adalah anggota besar wilayah selatan. Mereka memiliki latar belakang yang dalam, melakukan terlalu banyak pekerjaan pada hari kerja, dan menggertak kuartet sebagai rutinitas sehari-hari. Ini baik untuk orang-orang yang hadir tanpa jatuh ke tanah. Apakah Anda ingin aku menyelamatkan Anda? Namun, masih ada begitu banyak biksu yang mengaku kuat dan harus membunuh mereka dan berpura-pura menjadi kekuatan. Itu adalah seorang pria tua berjubah ungu, seorang suci tua yang kuat yang telah menyentuh hambatan Raja Kuasi Suci. Dia meroket dan melangkah ke langit antara Ye Chen dan Jinwu.
Mi tipis, biarlah kehidupan Jin Wu pantas. Petik 2. Wajahmu tidak berharga. Ye Chen berbisik lemah, dan kecepatan berburu tidak berkurang. Katakan dengan baik bahwa kamu tidak mendengarkan, kamu harus memaksa orang tua itu untuk melakukannya. Dihina oleh Ye Chen berhadap-hadapan, pria tua berjubah ungu itu sangat marah. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba melambaikan pedangnya, dan memotong kekosongan, pria tua berjubah ungu juga terbang. Perubahan warna berubah, sulit dipercaya, dan secara serius meremehkan kekuatan tempur Ye Chen. Namun, orang suci lamanya dikalahkan dalam satu gerakan, tetapi dia masih memiliki sedikit tindakan karena itu, atau dia akan terbelah. Ye Chen memegang pedang lagi, yang lebih mendominasi daripada yang sebelumnya. Dalam sekejap, pria tua berjubah ungu itu terbelah dua oleh pedang, dan hanya Yuan Shen yang terbang keluar dari tubuh, berteriak ketika dia melarikan diri, tidak masalah, aku tidak peduli dengan masalah ini, biarkan aku pergi. Apa yang dia katakan menarik tombak perang, dan itu dipakukan ke langit dengan tombak. Melihat gambar ini, orang-orang tua yang masih ingin kehabisan syafaat, telah mengambil kembali langkah mereka. Ye Chen terlalu alami, tegas, sangat ganas, keluar terburu-buru, dan sebagian besar dipotong. Dan kemudian orang tua jubah ungu bijak yang dipaku ke langit benar-benar menyedihkan. Pada saat kepunahan Yuan Shen yang terakhir, dia mengerti apa yang harus disesali, dia sangat memperhatikan pertunjukan itu, dia harus berpura-pura dipaksa, memprovokasi Ekaristi, dan bahkan berakhir dengan kematian. Di depannya, ada ledakan lagi, yang memotong Ye Chen, pria tua berjubah ungu, dan menyusul Pangeran Jin Wu lagi. Orang-orang di kuartet bergerak dan mengejar masa lalu. Pertunjukan yang hebat, yang tidak dapat dilewatkan, dan mereka yang sibuk dengan rasa sakit, paling suka bergabung dalam kegembiraan, kegelapan, dan luar biasa. Untuk dilihat oleh para pemain, gunung telah runtuh, dan puing-puing terbang. Tubuh Pangeran Jin Wu meledak, setengah dari tengkoraknya juga rusak, dan otaknya meluap. Tapi paman tidak berbalik untuk bertarung, dia memanjat dan melarikan diri. Putra mahkota suku Jin Wu, masih ada sedikit keagungan sama sekali. Yang disebut keagungannya sudah lama hilang. Ye Chen terus melakukannya. Begitu dia menyusul, dia tidak akan mengatakan beberapa patah kata, dan dia akan langsung menuju langkah besar. Pangeran Jin Wu sengsara, tetapi ini bukan perlawanan biasa. Rao adalah Ye Chen dan tidak memiliki temperamen. Suku Jin Wu kuno benar-benar tidak tertutup. Ini benar-benar tercekik dan sangat berat. Setelah mengejar dan membunuh, gerakannya sangat besar, disertai dengan poni sepanjang jalan, menghadapi gunung dan tanah longsor, bertemu air dan air, bahkan kota-kota kuno yang lewat, tidak ada yang utuh, menyebabkan kutukan. Dengan cara ini, dengan perampokan darah, Pangeran Jin Wu melarikan diri untuk meminta bantuan. Setiap kali saya meminta bantuan, selalu ada satu atau dua orang yang tidak memiliki mata panjang berlari keluar. Mereka semua ingin membuat penampilan yang indah. Satu lebih sombong dan yang lain dilakukan. Ye Chen terbunuh oleh kelompok. Mengomel Ye Chen datang jauh-jauh dan memberitahu dunia dengan tindakan nyata bahwa dia tidak akan berlari untuk berpura-pura tanpa kekuatan, dan jangan membutakan ayam tanpa bor berlian baba yang bekerja di porselen. Akibatnya, Pangeran Jin Wu, yang berada jauh di atasnya, tampak seperti bintang jahat, tetapi semua orang yang melihatnya bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani naik untuk menemukan kegembiraan atas bantuannya. Pangeran Jin Wu memuntahkan darah. Aku tidak tahu apakah dia marah atau terluka. Dia adalah pangeran dari suku Jin Wu. Apa yang paling mahal? Bagaimana dia dikejar dan dibunuh seperti ini? Ketika dia marah, dia memiliki mulut besar di hatinya lagi. Sebelumnya, di hutan banjir dan gurun, dia seharusnya tidak mengikutinya lagi, dia harus melarikan diri di tempat, dan dia tidak akan diburu oleh Ye Chen Man. Di depan, ke pegunungan, dia membakar energinya, meningkatkan kecepatannya, dan melangkah masuk. Ye Chen kemudian tiba, memegang Cixiao yang ternoda darah, yang mati jauh di bawah pedang, dia tak terhitung banyaknya. Orang-orang itu seharusnya tidak mati, tetapi mereka berlari ke gerbang hantu. Chapter 1523. Keduanya masuk tanpa urutan tertentu, tetapi sebelum dan sesudah menarik napas, mereka melihat raksasa Yue yang menjulang tinggi runtuh. Sepotong batu lain beterbangan, dan Pangeran Jin Wu melarikan diri dan berani bertarung. Dia lari ke surga, matanya memerah, dan raungannya meraung, apakah kamu benar-benar ingin mati? Semua yang kamu minta hari ini. Ye Chen dengan dingin bersenandung, Yao Tian memotong pedang kesunyian. Jin Wu tiba-tiba berbalik dan menawarkan perisai emas, yang berdiri di depannya dan adalah seorang prajurit suci. Pedang Ye Chen layu dan hancur, dan perisai itu seperti selembar kertas putih, mudah patah olehnya. Jin Wu juga terluka, terbang ratusan meter, atau dia akan diretas karena perisai. Cedera itu terlalu parah, dan ketahanannya yang sombong juga backstep, noda darah di dadanya, diwarnai dengan kekuatan membunuh Ye Chen, menyelesaikan esensinya, dan luka sembuh lebih lambat. Ketekunan yang keras kepala ini, muntah kabut peri, menggulung pot kota iblis, berusaha untuk memperbaiki Ye Chen. Pot iblis kota ini juga seperti altar Sun Peng, memiliki roh dan dipelihara di dalam tubuh sepanjang tahun. Jenis instrumen ini paling menakutkan, tetapi hanya untuk para beku biasa. Ye Chen bukan biksu biasa. Alih-alih menjadi biasa, pencuri itu ganas. Meskipun ia ditelan dalam belanga monster iblis, sulit untuk menyegelnya.
Pot harta yang disebut juga sulit untuk menghentikannya dari meninju. Baru kemudian dia terbunuh, dan dia melihat bahwa langit dan bumi gelap, dan ada lingkaran matahari yang cerah, yang merupakan matahari Jinwu. Ketika dia sampai pada trik ini lagi, ketika dia melihat matahari Jinwu, dia menjadi marah dan segera memanggil guntur api abadi, menarik busur dewa api dan membuat petir, mengucapkan panah, menghancurkan yang mati, dan menembak matahari. Pangeran Jinwu terluka, tubuh dewa pecah, darah terpercik, dan dia melangkah, hampir jatuh. Ye Chen menghancurkan sampai mati, satu pedang memotong kepala Jinwu, dan menepuk dagingnya menjadi daging dengan satu telapak tangan. Jinwu mendesis, Yuanshen berjalan pergi, dan kekuatan Yuanshen terbakar, seperti sinar cahaya dewa melintasi langit. Tapi bagaimana mungkin Ye Chen membiarkannya pergi, dan kecepatannya bahkan ragu-ragu. Kekuatan keheningan telah berkembang, dan dia selalu siap untuk membunuh Jinwu. Dia akhirnya memaksa Yuanshen-nya keluar, tetapi dia tidak bisa membiarkannya pergi. Tentu saja, ia hanya mengejar 1000 kaki, tiba-tiba ia duduk, lalu berbalik dan berlari. Tetapi setelah melihatnya, suara guntur dan awan bergulung, seolah-olah ada ribuan kuda dan kuda yang berlari kencang, cahaya keemasan yang bersinar di langit bersinar, dan aku melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu adalah burung hitam emas. Suku Jinwu yang kuat datang, dan pertempurannya besar. Ada banyak raja suci dan orang suci yang hebat. Mereka ingin pergi ke hutan banjir dan gurun, tetapi mereka mendengar bahwa suku Pangeran Jinwu diburu dan langsung pergi ke sisi ini. Mengomel Ye Chen adalah melihat orang kuat suku ke Jinwu jauh, dan kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Dibandingkan dengan dia, Jinwu hampir bersemangat ketika dia hampir mati. Ada perasaan menangis, dia hampir mati, dan dia dikejar oleh mania, dan akhirnya membawanya ke Fajar. Pangeran takut. Seorang Jinwu Daseng bergegas melindungi Pangeran Jinwu. Bunuh, bunuh raja. Jinwu meraung, mengabaikan bekas luka, jari-jarinya gemetar dan menunjuk ke arah Ye Chen yang melarikan diri, wajahnya garang, dan geraman histeris. Beri aku kehidupan. Mengejar. 9 Raja Agung Jinwu keluar dan mengejar melintasi langit, diikuti oleh Raja Suci dan Raja Zunseng. Pertempuran itu besar, langit bergolak, dan langit dan bumi kehilangan warna mereka. Sialan, Ye Chen mengutuk, gigi kebenciannya menggelitik, dan dia sangat pendek. Pangeran Jinwu benar-benar seorang lelaki kaya di surga dan di bumi. Selama pembicaraan, dia melangkah ke pegunungan, tetapi dia tidak bisa bernapas, dan keluar dengan panik. Dia naik dan turun tanpa jejak ekaristi, posturnya benar-benar mendominasi. Tidak heran dia melakukannya, hanya karena seorang pria yang kuat terbunuh di depannya, bukan suku Jinwu, tetapi suku Sun Peng, dipimpin oleh 9 orang kuat kelas suci, pertempuran itu lebih besar dari suku Jinwu. Bunuh, bunuh raja, tangkap hidup-hidup. Qi Peng juga meraung, marah mengaum, mata emas tertutup mata merah, mata darah, kurus, bengkok, bengkok seperti iblis. Ikuti aku, Leng Peng, Santo Agung suku Sun Peng, tidak akan pernah melepaskan Ye Chen. Keberadaan suku Sun Peng telah mengalami rasa malu dan malu yang luar biasa di acara akbar negara-negara. Sial, Ye Chen mengutuk, darahnya berkedut di perutnya, dan ada dorongan untuk meludahkan darah. Kali ini, dia melarikan diri untuknya, menyulut darahnya, heran, dan tidak berani tinggal. Suku Jinwu dan Kunpeng memiliki satu timur dan satu barat. Terlepas dari pesanan mereka, pertempuran mereka sangat besar. Para biksu dari kuartet menghela nafas. Ini benar-benar mengesankan. Baru kemudian mereka memburu Jinwu dengan sisi dominan, tetapi pada saat ini menjadi pihak yang harus diburu, dan para pemburu bertempur dengan sangat aneh. Semakin banyak hadirin teater. Sejak kuartet berkumpul, sebelum mereka berdiri teguh, mereka telah dibungkam oleh Ye Chen Chong. Ini baru saja stabil, dan mereka telah dihantam oleh orang-orang kudus dari kedua ras. Langit dan bumi sedang booming lagi, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai terbalik, dan dimanapun mereka lewat, mereka dilanda kehancuran. Ini juga karena pelarian awal Ye Chen, dan dia berada dalam posisi untuk mengubah dunia. Setiap kali dia ditangkap, dia dapat menghindari pengetahuan itu dengan berbahaya, tetapi meskipun demikian, dia sangat malu. Lari jauh-jauh, dia pergi ke utara sepanjang jalan, tetapi terpaksa kembali ke tanah banjir. Ketika dia kembali, Rao adalah kekuatan konstannya. Ketika dia melihat gambar Hong Huang Zimori sekarang, dia tidak bisa menahan untuk menggambar AC. Matanya darah, dan seluruh dunia berdarah. Jarak dekat yang terkenal di dunia itu sengit, darah mengalir deras seperti hujan, dan banyak orang telah berubah menjadi tubuh, yang satu lebih besar dari yang lain, dan yang satu lebih tinggi dari yang lain, dibantai dengan liar, primitif dan biadab, robot bersayap emas sayapnya pecah-pecah, sapi-sapi liar kuno yang sangat besar di gunung ditumpuk dengan kepala mereka, serigala perang kuno Qing Tian dicukur darah dan tubuh mereka hancur. Ada perselisihan di antara berbagai ras sejak zaman kuno, pengaduan telah lama, pertempuran antara generasi muda akhirnya menjadi sekering, memberi mereka alasan yang baik untuk memulai perang, dan melanjutkan perang para leluhur. Ini benar-benar seperti perang antara dewa dan setan. Banyak dewa yang masih hidup tidak dapat menyelesaikan sampai mereka hancur. Untuk sesaat, mengguncang Sener, Ye Chen sedikit lebih lambat dan dikalahkan oleh 2 orang suci besar, Jinwu dan Kunpeng. Keduanya mengangkat tangan dan menunjuk ke lubang suci melalui langit virtual. Pada saat api lampu listrik,
Ye Chen memanggil Dading dan mengubahnya menjadi pedang sihir, memegang tangannya dengan erat untuk menghalangi. Jari-jari kedua orang suci sangat cepat, dan mereka mengenai Excalibur terlepas dari urutan dan percikan. Ye Chen memuntahkan darah sekaligus, tubuh suci itu juga hancur, dan seluruh orang itu terbang keluar. Dia berlumuran darah suci sepanjang jalan, dan bahkan menghancurkan sepotong langit virtual. Ada juga beberapa orang sial, pertempuran sengit, dan dia diserang dengan darah dan tulang. Ketika dia mendarat, itu sudah genangan darah, dan darah dari tubuh suci itu diungkapkan. Itu adalah pukulan dari dua orang suci besar. Dia tidak dimusnahkan di tempat, itu adalah keajaiban, cukup untuk dibanggakan para pahlawan. Binatang buas, fusi. Suku Jinwu dan Sun Peng yang kuat datang bersama-sama untuk membunuh mereka, dan bayang-bayang rakyat ada di langit, dan mereka berdiri di tengah Ye Chen. Benar-benar buruk selama bertahun-tahun. Ye Chen gemetar dan berdiri, darah di mulutnya terus-menerus. Bunuh, bunuh, bunuh. Jinwu dan Sun Peng juga tiba. Kedua pangeran dari kedua ras memiliki mata merah dengan satu mata, satu dengan wajah tamparan, dan satu dengan kebencian yang suram. Apa-apaan ini? Puluhan ribu orang bertempur, dan semua orang berhenti di sini. Karena pertempuran Kunpeng dan Jinwu terlalu besar, pada kenyataannya, itu tidak besar, tetapi setelah mereka masuk, mereka tidak ikut serta dalam perkelahian jarak dekat, tetapi mengepung seorang suci muda di mana-mana. Ye Chen, Yak, Kaisar Kera Kecil, dan Qian Yuiwei yang mereka lihat di sini agak jauh, dan pandangan itu tiba-tiba bermartabat, untuk memburu Jinwu, itu sebenarnya menyebabkan begitu banyak orang kuat. Bapak Kaisar, dengan tergesa-gesa, semua orang memandang Kaisar Kera dan Kaisar Yak. Terlalu jauh untuk diselamatkan, tapi sudah terlambat. Beberapa kaisar menggelengkan kepala, aku khawatir Ye Chen sudah terbunuh sebelum mereka pergi, dan uluran tangan itu benar-benar tidak terburu-buru. Aku ingin menyeberang perampokan dan pergi dengan cepat. Ye Chen mengirim pesan ke Kaisar Kera dan Kaisar Yak. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan langit untuk memecahkan kematian, dan dia tidak ingin sekutu diguntur bersama. Menyeberang, menyeberang. Kaisar Kera dan yang lainnya mendengar itu, memikirkan semuanya, berbalik dan meludahi mereka, bencana surgawi Ekaristi, yang bukan lelucon, mereka juga gemetar. Chapter 1524. Ye Chen, kamu juga punya hari ini. Pangeran Huang dan Pangeran Wu meraung seperti orang gila, mengertakkan gigi, tertawa, dan dengan ceroboh ketika Kera-Kera dan yang lainnya berjalan pergi. Bisakah kau memberitahuku beberapa kata terakhir? Ye Chen melirik Kaisar Kera yang sudah melihat jarak jauh, dan memandang Jinwu dan Kun Peng dengan penuh minat. Kasihan dan kasihan padaku. Berlutut dan minta rajaku. Kun Peng dan Jin Wuji mencibir, menunjukkan gigi Senbai. Kami tidak bersalah. Ye Chen menarik telinganya, mengapa menatapku? Tidak ada balas dendam. Kun Peng dan Jin Wu mengertakkan gigi mereka, aku sedang menunggu untuk balas dendam. Aku, Ye Chen tidak selesai berbicara, tetapi dia berbisik, mengangkat wajahnya dan melihat kehampaan, berpura-pura menjadi sombong, hari ini, apakah masih gelap? Tak perlu dikatakan, semua orang juga melihat ke atas, karena itu tidak bersalah dan redup. Tetapi melihat ketiadaan, tidak ada angin dan kabut, helai dan helai, terjalin dan terjerat, meleleh ke dalam awan lebat, dengan kilat tersobek, perwujudan satu demi satu. Langit dan bumi ditutupi oleh awan gelap, dan langsung redup, guntur kuno terdengar seperti zaman yang jauh, melewati perubahan zaman kuno, dengan keagungan yang membuat dunia tak tertahankan. Apakah ini sebuah malapetaka? Suku Jinwu tiba-tiba menjadi marah, dan wajahnya menjadi jelek. Siapa itu? Kamu kenyang. Kutukan itu dimulai, dan ombak berlanjut. Tempat apa ini? Saya tidak tahu ada berapa orang, tetapi ibunya menundanya. Itu dia yang melintasi perampokan, itu adalah tubuh suci yang melintasi perampokan itu. Seorang suci tua dari suku ular baki terkejut. Dia terus menatap Ye Chen. Dia sepertinya mencium sesuatu. Kata-katanya membuat semua orang tiba-tiba melihat omelan Ye Chen, andalkan, teman. Ye Chen sudah pergi, atau ketika semua orang menatap langit, mereka menyelinap di sekitar dan mengubah langit. Sebelumnya, saya memiliki waktu yang lama dengan Sun Peng dan Jin Wu, tetapi sebenarnya menunda waktu. Pertama, saya ingin mereka berlari sedikit lebih jauh. Kedua, mereka diam-diam melepaskan larangan dari langit. Ketiga, mereka membiarkan pihak lain bersantai kewaspadaan mereka. Adapun yang keempat, tentu saja itu membingungkan audiovisual, Tuhan tahu yang mana yang melintasi langit. Hanya 2 atau 3 detik sebelum dan sesudah ini, barang-barang bertukar posisi dengan lebih dari selusin orang dan keluar dari pengepungan. Dia tidak ingin dibunuh oleh banyak imam suci sebelum Tianji turun. Jinwu Daseng sangat marah, tiba-tiba dia meraih telapak tangannya dan meraih Ye Chen pada hari berikutnya, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, sebelum dia menangkap Ye Chen, dia melihat Lingtian Thunder dan langsung menghancurkan cetakan telapak tangannya. Perampokan langit turun, setiap helai, seperti air terjun perak yang mengalir, semua mengarah ke satu orang dan dicincang lurus. Orang-orang di dunia ini semua berada dalam jangkauan perampokan langit, dan mereka juga dirampok secara pasif. Badai petir, serangan Lingtian yang membabi buta, semua orang yang hadir, apakah itu pendeta atau kepala sekolah, baik pria atau wanita, semuanya disambar petir. Gambar itu agak menyedihkan, terlalu banyak orang dengan latar belakang yang lemah dimusnahkan oleh petir.
Itu tidak luput dari banyak orang suci. Tianji masih adil. Mereka yang sakral adalah petir yang sakral, dan mereka yang sakral bagimu adalah mereka yang suci. Salah satu dari mereka yang layak disebut adalah Pangeran Jinwu. Dia masih dalam kondisi Yuan Shen, tetapi dia belum menanggapi, jadi dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan guntur, dan hampir menghancurkan jiwanya. Dengan cepat mundur, bijak Jinwu mengemudi dengan keras, Jinwu dimasukkan ke dalam alat sihir, dan dengan cepat ragu-ragu. Tanpa pengingatnya, orang-orang kuartet juga melarikan diri sebelum waktunya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Chen akan melintasi langit, tetapi dia tahu bahwa Ekaristi sombong. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dihancurkan oleh abu. Ye Chen juga bergerak, memberikan permainan penuh untuk rohnya yang tak tahu malu. Tianji juga bergerak dengan gerakannya, kemana Ye Chen pergi, dan kemana itu mengikuti, sepanjang jalan. Jeritan terdengar, dan orang-orang hancur, dan potongan-potongan tubuh dihancurkan oleh tubuh terbelah dan para dewa. Ye Chen memberi perhatian khusus pada klan Jinwu dan Sun Peng. Kedua yang hadir juga sengsara. Sun Sheng dicincang sampai mati satu demi satu, sementara Sein besar dan Raja terbang terpisah. Bajingan, kemarahan besar Kun Peng sangat marah, dan satu jari masuk ke gua. Dia membunuh Ye Chen dalam satu tembakan. Selama Ye Chen meninggal, bencana akan menghilang, dan mereka akan melarikan diri. Tapi dia masih meremehkan Ye Chen. Sebelum dia bisa mengenai jari, dia pindah dunia untuk mengubah posisi dengan kuasi bijak dari suku Sun Peng, menghindari pengetahuan guntur Sein Agung. Namun, kuasi Sheng Sun Peng yang digantikan olehnya sangat menyedihkan. Dia ditembus oleh Shen Hai oleh jari dewa besar, Yuan Shen hilang, pengetahuan sejati, dan jeritan diselamatkan. Setelah melihat ini, Sage besar Sun Peng segera melarang hukum, menyegel ruang secara langsung, dan menyelesaikan perubahan langit dan bumi. Namun, begitu ruang itu dilarang, Peng Pengsheng dibalikkan oleh guntur, dan larangan yang ia atur juga dicabut oleh guntur langit. Ye Chen masih bisa bergerak untuk mengubah dunia. Dengan guntur petir, tidak ada yang bisa melarang dunia ini, yaitu, Ye Chen dapat dengan tidak bermoral melakukan gerakan langit dan bumi, tetapi hanya jika dia bisa memindahkan sisi lain. Dia berjalan lagi, dan masih memperhatikan suku Sun Peng, yang masih pergi kemana. Klan Sun Peng menderita banyak korban dan menderita banyak korban, di antaranya ada tingkat kuasi kepala dan Raja Suci. Orang suci agung suku Sun Peng ingin membunuh Ye Chen, tetapi setiap kali dia menembak, dia dihindari oleh Ye Chen dengan mengubah langit. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia juga mengganti yang lain dari suku Sun Peng untuk mati. Orang-orang Sun Peng memuntahkan darah, tetapi sangat marah. Mereka jelas-jelas mengangkat Ye Chen untuk menghancurkan Ye Chen, tetapi Ye Chen memiliki auman guntur dari surga dan guntur, dan ada perubahan langit untuk mengubah tanah. Jika tidak mungkin mati, maka bersembunyi jauh, semua klan Kun Peng melakukannya. Tapi mereka masih meremehkan ketekunan Ye Chen. Itu benar-benar plester kulit anjing yang tak tahu malu. Mereka berlari cepat. Pengejaran ini lebih cepat. Mereka tidak harus mengambil gambar, ikuti saja. Ada halilintar yang menggelegar, dan orang-orang Peng Peng tidak berani berbalik dan melakukan kerja keras. Untuk membunuh, Pangeran Kun Peng meraung seperti anjing gila. Sampai saat ini, saya tidak tahu bahwa Ye Chen telah bermain. Yang disebut memohon belas kasihan dan menjelaskan kata-kata terakhirnya semua di bawah kedok seorang sutradara. Dia ingin bergegas dan memotong Ye Chen, tetapi dia dihentikan oleh Kun Peng Daseng. Itu brengsek, jadi jangan ribut. Jika kau membunuhnya dengan cara ini, jangan berpikir untuk kembali. Ye Chen akan ada hubungannya dengan itu. Sun Peng memarahinya, dan dia terus mengejar suku Sun Peng. Sun Peng sangat tidak sabar sehingga dia langsung menutupi mulut Pangeran Sun Peng, agar tidak memprovokasi Ye Chen dengan kata-katanya, dia memalukan, dan kemudian memarahinya, konsekuensinya sangat cepat. Ye Chen hanyalah sebuah tendon. Dia menunjuk keluarga Peng Peng, mengejar nasibnya, dan membelah diri menuju kematian. Namun, dia adil, dan setelah menyelesaikan Peng Peng, dia mengalihkan perhatiannya ke suku Jinwu, serta suku Jiwi Senpeng, suku ular besar Baki, dan suku Taigu Fengdiao, yang semuanya dia urus. Akibatnya, gambar-gambar langit dan bumi itu sedikit terkutuk, dan ratusan ribu biksu telah dikejar olehnya di seluruh dunia, di antara mereka ada banyak orang suci, Raja Suci dan Raja Semu. Kaisar Kera dan Kaisar Yak yang berada di luar, menyeringai dan saling memandang selama 2000 tahun, mereka belum pernah melihat gambar tanpa hukum seperti itu, dan mereka tidak pernah melihat orang tanpa hukum seperti itu. Itu sombong, Ekaristi Ye Chen, tetapi tidak tahu malu. Chapter 1525. Berpisah, cacah dia. Melihat Ye Chen memamerkan kekuatannya yang besar, Kaisar Kera kecil itu seperti makan kotoran, melompat-lompat, satu lebih keras dari yang lain. Suku Sun Peng, dan seterusnya ada di sini hari ini. Leng Heng, Raja Merak, penuh mata dingin dan Putri Merak. Dia telah mendengar bahwa pembunuhan Sun Peng tidak dapat dihentikan. Ternyata visi bocah merakmu yang tua untuk memilih menantu itu benar-benar bagus. Kaisar Kera melirik Lord Merak. Sudah waktunya untuk melihat wajah asli Su Peng. Mata lamaku yang redup. Tuan Merak itu mengambil nafas panjang dan memandangi Putri Merak di sebelahnya. Dia masih gila, dia tertegun, dan tertawa sebentar. Ngomong-ngomong, dia tidak bisa kembali ke suku Sun Peng, dan menikahiku secara langsung.
Kaisar kera kecil itu menggosok-gosok cakarnya yang berbulu, memperlihatkan dua baris gigi putih, dan itu bukan senyum malang yang biasa. Jangan ganggu aku, Lord Suku Merak berkata dengan dingin, dan wajahnya yang dulu sama gelapnya seperti kok. Jangan khawatir, Merak, aku janji, aku akan memberikan pakaiannya setiap hari. Keluar, Tuan Merak menamparkan Kaisar Kera kecil, dan kemudian masih ingat untuk melirik Kaisar Kera dengan wajah gelap. Anak buah keluargamu benar-benar biru daripada biru. Kaisar Kera batuk dan memalingkan muka, meskipun putranya ditawan, dia merasa lega. Kaisar Kera kecil itu berbau sangat malu, sama seperti dia. Di antara ratusan juta petir, hutan limbah banjir benar-benar berubah menjadi reruntuhan, yang disebut pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi terbelah secara horizontal dan vertikal, terbakar api, dan banyak kayu sudah hangus, dan tidak ada rumput yang lahir. Lihatlah orang-orang dari semua kelompok etnis, kecuali kesengsaraan mengerikan Kaisar Kera dan lainnya. Aroma daging panggang meresap ke seluruh dunia, seekor burung berkepala 9 yang besar, Yuanshen hancur, dan keseluruhannya dihancurkan menjadi ayam panggang. Saya harus mengatakan bahwa rasanya tidak begitu enak. Tidak hanya burung berkepala 9 itu, tetapi juga banyak ras, semuanya adalah binatang buas, semua telah dipecah menjadi bentuk aslinya, kaisar dan sejenisnya yang melihatnya hampir bergegas dan mengambil barbeque itu sebagai makanan dan minuman. Para beku dari kuartet banyak berkumpul, satu demi satu, banjir besar dan hutan liar, dikelilingi oleh lingkaran, mencemooh dan mengejutkan, Ekaristi terlalu melanggar hukum. Gerakan ini bahkan lebih besar lagi. Terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan senyum. Begitu banyak ras dan ratusan ribu biksu, yang merupakan imam yang paling lemah dan paling sok, telah dihancurkan dan dikalahkan. Melihat Ekaristi telah merusak klan Nanyu, para suami merasa lega. Para lelaki tua berjanggut masing-masing dari janggut mereka, dan ekspresi mereka serius. Obsesi ini masih baik-baik saja. Aku berkata, apakah orang-orang Kunpeng dan Jinwu datang ke pesiarah? Tahu jika kamu tahu. Beberapa orang berteriak. Baik para penipu dan saudari-saudari berbalik pada saat yang sama, karena orang-orang Sunpeng dan Jinwu berlari ke arah mereka. Mereka tidak takut pada dua ras ini, tetapi mereka takut pada Ye Chen di belakang kedua ras itu. Naging itu tidak datang sendirian, mereka datang ke langit dan mengguntur laut dengan kepala mereka bergegas sepanjang jalan. Foto itu dilahirkan kembali. Tidak ada yang berani untuk berbalik dan bertarung dengan begitu banyak ras dan begitu banyak orang kuat. Baik itu orang suci atau orang suci, mereka semua berlari lebih cepat daripada kelinci. Lari, masih berlari. Selain gemuruh dan guntur dunia, itu adalah kebocoran memarahi dan mendominasi Ye Chen, menghadapi guntur dan menderu di seluruh dunia, siapa yang akan pergi kemana? Merak, harus kukatakan, penglihatanmu masih bagus kali ini. Kaisar Kera menyentuh dagunya dan melirik ke arah Raja Merak, lebih dari Peng-Peng. Suamiku menghargai karakter. Tuan Merak tersenyum sedikit, dan tidak lupa melirik Qian Qianyu selama periode itu. Seharusnya putrinya yang muda memiliki visi yang baik. Ekaristi Ye Chen memang jauh lebih kuat dari Pangeran Peng-Peng, tidak peduli kekuatan tempurnya. Masih berani, mereka benar-benar hancur. Qian Yuiwe tersenyum, tidak pernah menceritakan kisah Dewa Xuanzang, bahwa cerita itu terlalu panjang dan terlalu lama, dia adalah favoritnya, bukan Ye Chen, terlepas dari kehidupan masa lalu dan sekarang, tidak pernah berubah. Lao Qi tidak akan diretas. Xian Wanghe terbatuk, guntur terlalu kuat. Dia bisa menahannya. Qian Yuiwe menarik napas dalam-dalam, tapi masih ada kekhawatiran di mata Mei Mei. Jika dia dipotong sampai mati, dan beruang tua itu keras kepala, aku pasti akan memberikannya padamu. Jangan membuat kekacauan, kamu akan melakukan hal yang sama seperti sapi lamamu. Ayam kecilmu, Bar, seperti bermain. Setelah itu, Yak dan prajurit bumi terbang keluar, tetapi mereka terbang di kaki Tuan Merak, dan bahkan Hades Utara, Trenggiling dan Kren Raja Peri tidak selamat. Yang paling sial adalah Raja Kera kecil, yang telah melarikan diri sebelumnya, tetapi baru saja kembali, tanpa sepatah kata pun, ia diserahkan oleh Tuan Merak dan terbang keluar sepenuhnya. Setelah itu, Raja Merak menoleh lagi, melirik Raja Kera dan Raja Yak satu demi satu dengan wajah hitamnya, dan melahirkan sarang kelinci ini. Kaisar Kera, Kaisar Yak, dan orang-orang lain tidak menerima begitu saja, dan masing-masing dari mereka menggelengkan kepala dan merasa sangat tidak nyaman. Ketika mereka terhibur di sini, Ye Chen di sisi lain duduk dan berhenti mengejar orang. Dalam analisis terakhir, ini adalah musibahnya, karena musibah ini berangsur-angsur sengit, ia juga harus diperlakukan dengan hati-hati. Melihat Ye Chen tidak lagi mengejar, puluhan ribu orang hanya berhenti, masing-masing serigala, setiap mata merah, tampak galak seperti setan, meraung seperti anjing gila, malu aneh. Raungan itu bahkan melampaui Guntur, seperti suku Kunpeng dan suku Jinwu, yang semuanya terluka parah dan terluka. Ye Chen tidak mengejar mereka, dan mereka diblokir di pinggiran sampai Ye Chen Tian menghilang. Suara guntur mengamuk banyak. Laut guntur besar menyelimuti daerah banjir yang hancur dan membanjiri Ye Chen. Lingtian juga memiliki sinar guntur, seperti air terjun Lingtian yang mengalir deras. Lei Hai mengamuk, guntur itu begitu mengerikan sehingga dia menenggelamkan Ye Chen berulang-ulang, tapi dia menyingkirkannya lagi dan lagi, guru yang berkibar dalam segala hal begitu menakutkan sehingga dia ingin menghancurkan Ye Chen. Para biarawan kuartet ketakutan,
dan hanya memandang mereka menakutkan. Jika mereka berada di Laut Guntur, mereka akan hancur jika mereka berhadapan muka. Guntur Ekaristi terlalu buruk. Kamu tidak bisa membunuhku. Ye Chen menggeram, merobek ombak yang menggelegar, bergegas ke langit, mandi dalam guntur yang menggelegar, menggulung langit perang, dan mengenai langit dari bawah. Dia seperti dewa perang, dia sangat marah sehingga ribuan petir tidak bisa menghentikannya, dan satu demi satu dihancurkan, kehendak Tuhan seperti hiasan, dan sulit untuk menghancurkan semutnya. Sayangnya, di tengah-tengahnya, sepertinya ada suara seperti itu adalah mata peri, dan itu diproklamirkan sendiri. Hukuman Tuhan, perampokan yang mengerikan, juga merupakan ciptaan yang jahat, mengeras dalam guntur, dan digigit dalam perampokan, itu adalah batu pedang sihir, yang dapat melemparkan sepotong besi karat ke pedang sihir di seluruh dunia. Ye Chen melakukan hal itu. Dia menggoncang tubuh suci dengan guntur, dan mengubah doktrin dengan perampokan. Apa yang menghadangnya adalah hukuman dari surga, tetapi dia mempelajari jalan itu. Setiap pengorbanan darah adalah jejak dari caranya. Itu adalah nihilisme lain, Ye Chen begitu kuat sehingga dia memukul menembus awan yang kacau. Kemudian, kekacauan tripod dengan kepalanya berubah menjadi Excalibur tiada taranya, yang dia kencangkan dengan erat. Pedangnya adalah gabungan dari ratusan kekuatan gaib, campuran doktrin yang kacau, kehendak perang yang tak terkalahkan, dan kekuatan reinkarnasi, pedang yang menghancurkan dunia, dan menghancurkan laut besar yang bergemuruh. Pada titik ini, dia jatuh dari kesurupan. Su terlalu berat. Ketika dia mendarat, dia menginjak tanah dan memecahkannya. Lapisan aliran udara berpusat padanya, menyebar tanpa batas, dan ruang tumpah runtuh. Dia compang camping dan berlumuran darah, meskipun dia mengalahkan langit, tetapi tubuh suci itu juga cacat, tulang darah terang itu terbuka, dan ada sinar petir di setiap bekas luka. Dunia ini sunyi, semua orang memandangnya, meskipun kecil, ia tampaknya lebih menyilaukan daripada matahari. Keberadaannya telah memberikan tekanan besar pada era ini, dan tubuh kuno dan suci telah bangkit. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.